Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan syahran mubarakan li jami'il muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin kaum muslimin, bapak dan ibu serta anak-anakku sekalian, jamaah Isya dan tarawih rahimakumullah. Tiada kata yang pantas selain kita persembahkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita telah berada di malam ketiga. Kita telah melaksanakan puasa selama 2 hari. Waktu berlalu tidak terasa sehingga kita kembali dipertemukan di bulan suci ini. Terlepas dari kemungkinan adanya perbedaan, tapi alhamdulillah kita mengawali Ramadan secara bersama-sama. Karena ada informasi yang kami dapatkan, kemungkinan nanti di Idul Fitri bisa saja kita berbeda lagi. Karena informasi yang kami dapatkan, hilalnya tidak sampai 2 derajat. Kalau begitu, kemungkinan terulang seperti dahulu. Tapi ini baru kemungkinan. Artinya apa? Bahwa kalaupun itu terjadi dan sudah pernah terjadi dan akan terjadi lagi, bukan berarti kita menyalahkan orang yang berbeda dengan kita. Karena punya argumentasi yang kuat, punya dalil yang sama-sama didapatkan dalam Al-Quran dan hadis. Karena itu kita menyambut Ramadan ini dengan penuh sukacita. Kenapa? Karena kalau kita melihat dari akar kata Ramadan yang berarti membakar, yang dibakar itu adalah dosa-dosa kita. Dosa kita yang kemungkinan kita lakukan khususnya dalam setahun terakhir ini. Kalau kita berpijak pada hadis Rasulullah SAW yang mengatakan, man qama ramadana, riwayat lain mengatakan, man shama ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa atau melaksanakan qiyamul lail, salat lail, termasuk salat tarawih nanti, disertai dengan keimanan dan rasa ridha kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ganjarannya adalah akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu, dosanya setahun terakhir. Karena itu jamaah Isya dan tarawih rahimakumullah, kita menyambut Ramadan ini tentunya dengan kegembiraan, bukan dengan omelan. Karena jangan sampai ada terbetik dalam hati kecil kita yang mengatakan, datang lagi bulan puasa, dilarang lagi makan, dilarang lagi merokok, dilarang lagi ghibah, dilarang lagi fitnah, berdusta dan seterusnya. Padahal sebenarnya kita dilatih, di bulan ini kita dilatih untuk menghindari hal-hal tersebut. Kenapa? Karena akan mengurangi pahala puasa kita atau bahkan membatalkan puasa kita. Disinilah hakikatnya bulan Ramadan itu disebut sebagai syahrut tarbiyah, bulan pendidikan. Kenapa dikatakan bulan pendidikan? Karena di bulan ini kita dididik langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam salah satu hadis qudsi, Rasulullah SAW pernah mengatakan melalui riwayat dari Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan, kullu amali ibnu Adam lahu illa siyam. Semua amalan atau semua perbuatan yang dilakukan oleh manusia, lahu itu akan kembali kepadanya.
Semua amalan ibadah, apakah itu salat, apakah itu zakat, haji dan seterusnya, illa siyam, kecuali puasa. Kenapa dikatakan dikecualikan puasa? Fa innahu li wa ana ajzi bihi, kata Allah. Karena puasa itu adalah untukku. Puasa yang dilakukan oleh umat manusia akan dikembalikan kepadaku, kata Allah. Wa ana ajzi bihi, dan aku sendiri yang akan memberikan ganjaran kepadanya. Karena itu jangan sampai puasa yang kita lakukan ini hanya sekedar menahan lapar dan haus saja. Puasa yang kita lakukan jangan sampai hanya untuk sekedar menggugurkan kewajiban kita di bulan Ramadan. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal atash. Berapa banyak orang yang berpuasa itu dia tidak akan mendapatkan apa-apa, tidak mendapatkan pahala, kecuali hanya rasa lapar dan haus saja. Tidak ada pahala yang didapatkan karena tidak dibarengi dengan yang tadi itu imanan wa ihtisaban, dengan keimanan dan keridaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah Isya dan tarawih rahimakumullah, bulan Ramadan ini juga disebut sebagai Syahrul Quran, bulan turunnya Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran pertama kali diturunkan pada bulan Ramadan, tepatnya menurut riwayat pada tanggal 17 Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai penjelas daripada petunjuk tersebut, dan menjadi pembeda antara yang hak dan yang batil. Tidak ada satu kitab suci pun selain Al-Quran yang dihafalkan secara keseluruhan kecuali Al-Quran. Sehingga ketika diperlombakan, apakah dalam skala lokal, nasional, bahkan internasional, di MTQ atau STQ, maka pasti ada di antara kita yang mendapatkan penghargaan itu. Maka kita sungguh bahagia ketika kita melihat anak-anak kita membiasakan dirinya dengan membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran, bahkan menghafalkan Al-Quran, sehingga tidak heran bila ada anak yang masih usia belasan tahun dapat menghafalkan Al-Quran secara keseluruhan sebanyak 30 juz. Tidak ada satu kitab suci pun yang dihafalkan keseluruhan kecuali Al-Quran itu sendiri. Karena itu, itulah istilah yang digunakan oleh guru kita Profesor Quraisy Shihab dengan istilah membumikan Al-Quran. Bagaimana Al-Quran itu dapat kita implementasikan bukan hanya pada satu saat saja, bukan hanya ketika di bulan Ramadan ini saja, tetapi kita dilatih agar supaya dapat membiasakan Al-Quran itu, membacanya dan mengamalkannya di bulan-bulan lain selain bulan Ramadan. Jamaah Isya dan tarawih rahimakumullah, karena dengan datangnya bulan Ramadan ini, Rasulullah SAW pernah mengatakan dalam salah satu hadisnya, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghullikat abwabun nar wa suffidat asyayatin." Ketika bulan Ramadan itu tiba, maka pintu-pintu surga itu dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu atau dirantai. Sekilas kalau kita melihat ucapan Nabi ini, maka sebagian ulama kita enggan untuk menafsirkan bagaimana pintu-pintu surga itu dibuka. Tidak bisa kita buktikan bagaimana pintu-pintu itu surga itu dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Kalau dikatakan setan-setan itu dirantai atau dibelenggu, pertanyaannya adalah kenapa masih ada orang yang melakukan kemaksiatan atau dosa di bulan Ramadan?
Masih ada sebagian kecil di antara umat Islam yang tidak berpuasa, yang tidak menyadari kewajiban berpuasa, khususnya juga kewajiban 5 waktu, meninggalkan sholat 5 waktu. Padahal dalam hadis ini dikatakan syaitan dibelenggu. Kalau syaitan dibelenggu, dirantai, berarti manusia tidak akan digoda. Manusia pasti akan berbuat kebajikan, akan berbuat pahala. Tetapi kenapa masih ada saja yang kemaksiatan terjadi? Masih ada saja yang berbuat dosa yang terjadi. Nah, disinilah sebenarnya pemahaman kita bahwa syaitan yang dimaksud dalam hadis tersebut bukan dalam arti makhluk, tetapi syaitan dalam arti sifat yang bersemayam dalam diri manusia. Karena syaitan bukan hanya dari golongan jin saja. Syaitan yang selalu menggoda kita itulah yang dari golongan jin. Tetapi ketika syaitan sudah masuk dalam diri kita, yang berwujud dalam sifat-sifat keburukan kita, maka disitulah hakikatnya syaitan yang berwujud manusia. Alladzi waswisu fi sudurin nas, yang mana senantiasa membisikkan kejahatan di dalam diri manusia. Minal jinnati wan nas, syaitan itu yang terdiri dari golongan jin dan golongan manusia. Karena itu pemahaman terhadap bulan Ramadan ini diharapkan ketika kita memaksimalkan amalan ibadah kita, maka pada hakikatnya pintu-pintu surga itulah yang dibuka, pintu-pintu kebaikan yang disediakan oleh Allah itu dibuka, sehingga dengan sendirinya tidak akan ada dan diharapkan tidak akan ada yang melakukan kemaksiatan atau perbuatan dosa sehingga pintu-pintu neraka itu ditutup. Kemudian yang terakhir, jamaah salat tarawih rahimakumullah, bulan Ramadan juga disebut sebagai syahrul jamaah, bulannya untuk berkumpul berjamaah. Mulai ketika kita sahur di rumah bersama keluarga, kemudian kita berjamaah di masjid seperti sekarang, berbuka puasa secara berjamaah dan seterusnya. Maka disitulah sebenarnya letak kekuatan umat Islam ketika kita berkumpul, ketika kita bersatu. Ketika 3 tahun yang lalu pandemi COVID melanda seluruh dunia, termasuk di negara kita, maka secara tidak langsung kita dicerai-beraikan, kita dipisahkan. Secara tidak langsung kita diharuskan untuk salat masing-masing. Tidak ada masjid yang dibuka. Masih kita ingat ada masjid yang diam-diam melakukan salat tarawih dengan lampu yang dimatikan. Tetapi mungkin karena saking semangatnya masyarakat di sekitar situ sehingga satu persatu mendatangi masjid itu, sehingga ada berita yang kita dengar masjid digerebek oleh aparat. Dan ini sungguh sangat miris ketika kita melihat bagaimana kita dilarang untuk berjamaah. Tidak ada ceramah, tidak ada dakwah, sehingga semua aktivitas dibatasi 3 tahun lalu. Tetapi sekarang kita patut bersyukur kita diberikan keluasan, kita diberikan kelonggaran untuk berkumpul kembali, berjamaah kembali, dan disinilah hakikat daripada syahrul jamaah itu, agar supaya di bulan Ramadan ini kita menggalang kembali persatuan dan kesatuan kita yang selama ini dihilangkan karena pandemi COVID-19. Oleh karena itu, jamaah salat tarawih rahimakumullah, marilah kita mengisi hari-hari berikutnya di bulan suci Ramadan ini dengan segala aktivitas yang bernilai, yang bermanfaat, bukan hanya untuk diri kita, tetapi juga untuk orang di sekitar kita, keluarga kita, agar kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mengakhiri Ramadan ini kayaumi waladathu ummuhu, seperti kita dilahirkan kembali oleh ibu kita
dalam keadaan suci dan bersih. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita sekalian. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahu waliyul muttaqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.